Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan YouTube semua yang masih setia dengan channel ini ya. Kesempatan kali ini saya hanya ingin sharing ya. Kebetulan tidak sengaja tadi saya mengalami musibah ya. Jadi waktu pertama menyalakan laptop mau kerja ya, mengerjakan e-rapot, tiba-tiba nyala normal ya, tapi setelah saya colokkan chargernya, laptopnya terus layarnya berubah jadi seperti ini ya. Memang sebelumnya layar laptop ini itu sudah bergaris ya, jadi mau semula itu hanya garis satu di sebelah kiri, lama kelamaan garis satu juga di sebelah kanan, nanti kiri kanan, lama kelamaan garisnya semakin banyak ya, kanan kiri. Terus saya paksakan ya, karena layar yang tengah itu masih jelas, jadi tinggal resolusinya saja. Di sini saya ganti jadi seperti ini ya, resolusinya saya ganti, saya perkecil begitu supaya garisnya tidak menghalangi tulisan ya. Tapi karena kejadian yang tidak disangka-sangka, layarnya jadi warna ungu seperti ini ya, bergaris terus warna ungu. Jadi ungunya di sini juga bergaris ya kawan-kawan ya. Nah, ini laptopnya apa? Ini laptopnya adalah laptop IdeaPad 310 15,6 inch ya. Untuk speknya sendiri di sini menggunakan layar dengan resolusi, di sini ya saya pakai Windows 11 ini. Resolusi maksimalnya di 1366 x 768. Ini layarnya tidak mendukung touchscreen ya kawan-kawan ya. Nah, bagaimana cara mencari layar LCD yang sesuai untuk laptop kita? Sebenarnya LCD ini bisa diterapkan ke banyak laptop ya kawan-kawan ya. Tidak peduli dia merek Toshiba, Asus, atau merek-merek yang lain ya. Kalau punya saya ini merek Lenovo. Terus bagaimana pemilihan untuk LCD-nya? Untuk pemilihan LCD-nya kawan-kawan, yang perlu kita perhatikan adalah ukuran layarnya ya. Jadi ukuran layarnya itu harus sesuai dengan layar LCD yang mau kita ganti. Kalau saya di sini adalah ukurannya 15,6 inch ya, 15,6 inch. Terus faktor yang kedua adalah banyaknya pin di sini ya kawan-kawan ya. Jadi di bagian kabelnya ini ya, di bagian kabel yang ini, di bagian belakangnya LCD ini ya, ada soket ya, soket pin. Itu harus kita hitung pinnya ada berapa. Atau kalau kita malas hitung ya, kita bisa cari untuk speknya sendiri di internet. Tadi saya sudah lihat untuk pinnya di belakang itu ada 30 pin. Jadi pesan saya, kalau misalnya kawan-kawan mengalami hal yang sama, mau beli LCD yang baru, tidak perlu dikhawatirkan dia merek Asus atau merek Toshiba atau merek apa ya. Yang penting LCD itu yang penting adalah ukuran layarnya harus sesuai. Jadi kalau 15,6 in ya 15,6 in. Bagaimana kalau tidak sesuai? Kan tidak sesuai juga tidak apa-apa. Tapi nanti kalau dipasang di sini ukurannya juga tidak sesuai ya. Ukuran layarnya itu tidak klop dengan frame dari laptop kita. Tapi apakah masih bisa dipakai? Masih bisa, cuma ya ukurannya itu tidak klop dan tentu saja tampilannya jadi jelek ya nanti ya. Itu yang kurang, itu yang masih fleksibel ya kawan-kawan ya. Terus yang kedua adalah letak baut-bautnya ini ya, letak frame baut-bautnya itu juga harus sama. Jadi di sini itu ada frame untuk baut-bautnya kawan-kawan ya. Jadi yang mengikat LCD ini dengan bagian plastik laptop ya. Terus yang paling penting kawan-kawan, untuk membeli LCD yang baru itu yang paling penting adalah
jumlah pin pada LCD-nya itu harus sangat sesuai ya. Kalau 30 ya kita harus beli yang 30, tidak bisa kalau 40, tidak ada konverternya ya. Jadi kalau 30 pin ya 30 pin. Terus yang terakhir adalah dia itu termasuk layar slim atau layar yang tidak slim. Kalau layar yang slim itu keunggulannya ya, kalau misalnya laptop kita slim ya ditaruh yang pakainya ya layar slim. Karena apa? Ya supaya pas ya kawan-kawan. Kalau kita pakai layar yang agak sedikit tebal, ya nanti dia akan ganjel ketika ditutup begitu. Tapi berdasarkan pengalaman saya, laptop-laptop zaman dulu ya, itu layarnya tebal-tebal, tapi daya tahan LCD-nya itu jauh lebih baik daripada yang slim, berdasarkan pengalaman saya dulu. Jadi saya juga punya laptop ya, laptop kecil Acer, itu sudah dari tahun 2010 sampai sekarang itu LCD-nya belum kena. Bukan masalah perkara mereknya, LCD itu tidak mesti harus merek Acer ya. Acer itu justru tidak punya merek untuk LCD. Yang punya merek untuk LCD itu biasanya Samsung begitu ya, merek-merek LCD. Kalau Acer sendiri malah nggak punya. Kenapa layar dulu bisa awet ya? Karena dia tebal. Tadi apa ya, komponen apa istilahnya ya, material penyusunnya itu dia lebih kokoh lah ya istilahnya. Jadi LCD-nya tidak gampang seperti ini. LCD yang tipis ya tentu saja peka lah ya kawan-kawan ya. Tentu saja dia ringkih sepertinya seperti itu. Ya seperti apa ya? Ya kawan-kawan bisa nilai sendirilah ya. Besok vlog ini saya lanjutkan ketika proses pemasangan ya. Untuk melepasnya bagaimana? Untuk melepasnya macam-macam ya kawan-kawan. Kalau untuk Lenovo, melepasnya ini cukup mudah karena di sini dia tidak ada baut sama sekali ya. Jadi tinggal kita cungkit saja pakai alat seperti ini ya, atau kawan-kawan bisa pakai alat yang lain. Kebetulan saya punya ini ya, alat ini. Ini untuk mencungkit HP juga bisa. Tuh. Ya mungkin itu saja review hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jadi kalau mau beli LCD baru, yang terpenting itu adalah jumlah pin, jumlah soket pinnya. Letak soket pinnya di bagian belakangnya LCD ini ya kawan-kawan. Terus ukuran layarnya harus sesuai. Terus yang terakhir adalah baut-bautnya itu juga harus sama untuk tata letaknya. Ya mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.